Pemirsa, kasus pelecehan seksual di ruang publik lainnya yang mengincar korban kaum perempuan marak terjadi di transportasi umum. Ironisnya, instrumen hukum yang ada seringkali justru merugikan korban. Lantas siapa yang bertanggung jawab menciptakan ruang publik yang aman bagi masyarakat? Berikut liputan tim Delik RCTI dalam Jerat Aksi Bejat. Aksi pelecehan seksual yang menimpa anak-anak saat tengah berada di pusat perbelanjaan di kawasan Bintaro sempat viral beberapa waktu lalu di media sosial. Devi, salah satu orang tua korban, mengunggah pengalamannya saat memergoki sang anak menjadi korban pelecehan seksual oleh pria 38 tahun. Kepada tim Delik, ibu korban menceritakan perihal insiden yang menimpa sang anak. Menurut perempuan 33 tahun ini, dirinya sempat melihat saat kejadian pelecehan berlangsung. Di situ saya langsung berpikir ini nggak beres, ini orang nggak benar. Saya langsung minta suami saya untuk jaga anak saya, terus saya menghampiri dia lagi. Kamu ngapain colek-colek anak saya? Waktu itu dengan suara yang lumayan keras karena kanan kiri semuanya ini lagi ada suara live show yang kencang. Dari sisi kanan ada suara bapak-bapak membawa anak perempuan. Saat terakhir ini saya baru tahu umurnya 15 bulan, ikut berteriak. Dia juga colek-colek anak saya. Si pelaku mulai kabur, dia lari ke eskalator, naik ke atas. Waktu itu si bapak N bilang pada saya, "Ibu, tenang, saya yang handle." Saya lari kencang, saya udah sampai di posisi itu, saya langsung ambil HP, saya record. Tak berhenti sampai di situ, Devi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tangerang Selatan. Dalam pemeriksaan, petugas menduga bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Menurut orang tua pelaku bahwa anaknya sudah lama bertingkah aneh. Mereka pun sempat membawa sang anak ke psikolog dan psikiater untuk ditangani. Bahkan orang tua pelaku juga mengakui jika anaknya memiliki kecenderungan sebagai penyuka sesama jenis. Dengan adanya pengakuan bahwa pelaku memiliki gangguan kejiwaan, dirinya dan pihak keluarga pelaku sepakat untuk mengurung pelaku di rumah sakit jiwa sambil menunggu hasil tes kejiwaan. Jika tidak terbukti, maka kasus dilanjutkan. Terkait adanya dugaan proses hukum kasus pelecehan anak di Mall Bintaro berakhir damai, tim Delik pun ingin mengkonfirmasi langsung ke pihak Polres Tangsel. Sayangnya pihak berwenang di Polres Tangsel sedang tidak berada di tempat. Selain itu, kami juga menelusuri keberadaan pelaku pelecehan seksual anak di Mall Bintaro yang kabarnya tengah menjalani tes kejiwaan. Namun faktanya pelaku telah dipulangkan kepada pihak keluarga. Padahal jika kejiwaan pelaku telah stabil, maka proses hukum tetap berlanjut. Udah pulang kayaknya deh. Jadi di sini beliau sekitar berapa lama Pak di sini? 2 minggu kayaknya. 2 minggu. Kalau jiwa itu kan dia pulang dia tetap minum obat. Kalau obatnya putus ya mbak kayak penyakit TBC. Iya, harus Kalau ngulang. putus obat ngulang lagi, ya jiwa pun sama. Terkait informasi tentang pelaku, kriminolog Universitas Budi Luhur Sinta Juliani menilai proses hukum atas pelaku harus tetap dilanjutkan. Hal ini demi memberikan efek jera dan rasa keadilan terhadap korban, terlebih dalam kasus ini korban merupakan anak-anak. Saya rasa harus ada tetap sanksi yang bisa diberikan gitu. Karena itu adalah suatu cara untuk yang pertama pemulihan korban gitu. Karena di sini hak korban, kehormatan korban beserta keluarga pun harus dihargai. Kalau memang sudah dibuktikan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan atas tindakannya pelaku tersebut, maka tidak ada lain yang harus menanggung itu sanksi sosial juga bisa dari keluarga, bisa juga dalam bentuk pengawasan yang memang harus diawasi gitu kan, jangan sampai terulang kembali. Kasus pelecehan seksual di ruang publik lainnya yang mengincar korban kaum perempuan juga marak terjadi di transportasi umum. Salah satunya di gerbong kereta listrik komuter lain. Seorang ibu rumah tangga yang pernah menjadi korban pelecehan seksual di kereta listrik komuter lain membagikan kisahnya kepada tim Delik. Waktu itu kejadiannya sekitar tahun 2019, sekitar bulan antara September atau Oktober, pokoknya akhir 2019, dan itu kejadiannya di salah satu stasiun di Jakarta. Dan awal mulanya itu waktu saya saat berangkat kerja, di mana pada saat itu kan kondisi stasiun tuh bener-bener kayak penuh banget gitu, ramai. Dan
penampilan pelaku pun juga sama kayak kita orang kantoran, pakai kemeja rapi, pakai tas. Perempuan yang kini tengah mengandung anak pertamanya ini mengaku awalnya tidak sadar jika dirinya telah menjadi korban pelecehan seksual. Hingga dirinya mulai merasakan kejanggalan pada perilaku pelaku. Tapi ada satu ketika saya merasa di pagi hari itu kayak ada sesuatu yang kurang mengenakan di diri saya gitu. Karena salah satu bagian yang sensitif di tubuh saya terasa kayak tersentuh gitu sih sama seseorang. Tapi waktu itu saya belum yakin karena apa perasaan doang atau gimana, karena memang itu kan penuh banget dan itu terjadi berulang-ulang itu dalam artian di hari yang berbeda-beda. Akhirnya Friska pun menangkap dan melaporkan pelaku hingga akhirnya pelaku pun mengakui perbuatan tercelanya tersebut. Sayangnya kasusnya berakhir damai karena dianggap kurang bukti. Pada saat itu kan saya langsung tangkap pelaku, langsung dibantu juga oleh satpam di stasiun. Kemudian dibawa tuh ke pos dibawa ke pos di stasiun, ditanyain kronologinya dan kebetulan juga sang pelaku juga mengakui perbuatannya dia gitu. Dan proses hukum sih pada saat itu memang saya sampai ke polsek daerah tersebut. Tetapi pas saat dicek CCTV, sayangnya CCTV kan terlalu tinggi gitu. Jadi tangan pelaku saat menyentuh badan saya itu tidak terlihat dengan jelas. Jadi ya pada saat itu ya mau nggak mau akhirnya berakhir damai, tapi ada surat perjanjian yang ditulis oleh pelaku untuk tidak mendekati saya saat bertemu dan dia juga sudah di blacklist dari stasiun tersebut. Terkait maraknya aksi pelecehan seksual di KRL, pihak komuter lain berinisiatif untuk memperketat sistem keamanan di dalam KRL agar aksi pelecehan seksual dapat diminimalisir. Kami menempatkan di 18 stasiun terpadat ya, dan beberapa stasiun yang memang pernah terjadi laporan pelecehan, itu namanya CCTV recognize analitik ya, supaya kami bisa meminimalisir orang-orang yang sudah pernah melakukan untuk masuk ke stasiun. Tapi ini masih terus tahap pengembangan. Perempuan dan anak-anak seringkali menjadi target kekerasan seksual di ruang publik. Sayangnya hukum belum maksimal dalam menjerat pelaku pelecehan seksual di ruang publik.